Hari ngurusin alat-alat berat, ngurusin yang biasa diurusin cowok, semen, paving block, apalagi bata kok. Batu, Batu pasir, sepasir, iya. gitu. Sampai bisa ngeracik ya? Aku suka lihat adonannya aja sih, kan kita pakai mixer gede gitu kan. Terus adonannya ini kayaknya kurang tanak nih, nanti supaya keringnya agak cepet, semennya kurang, suka ngelihat kayak gitu kan, nyuruhnya anak buah ya. Kayak tadi malam kan gitu, aku sore kemarin berangkat sampai malam itu ini pabrik kita lagi buka lapangan pekerjaan baru lagi, terus kita udah mulai harus bangkit lagi. Langsung jadi agency ya? Oh, kupikir sempet jadi artis dulu, mungkin figuran apa segala macem gitu. Enggak sih, waktu itu aku langsung sempet syuting sih, langsung ada peran sih. Pernah jadi pemeran utama di FTV beberapa, emang dari SMP. Jadi kalau SMP kan nggak ada jejak digitalnya kayak sekarang. Jadi SMP ku kan tahun berapa masih, ya gitu kan. Masih belia film, tapi nggak hitam putih dong. Gini gitu. Oh Gini gitu Gini, kan, juga nggak ada jejak digitalnya kan pada saat itu. Ya sama Nia Ramadhani juga, tapi kan masih ini banget ya, cilik gitu ya. Sama Dwi Andika. Kayaknya itu seusia ya? Seusia. Aku kan tahun 1990 ya, dia 1990. Terus juga ngerasa puncak sebagai pengusaha tuh di kapan? Di masa mana? Di masa kemarin kena tantangan sih. Ternyata pengusaha tuh nggak bisa menyerah dan maksudnya pengusaha tuh ternyata jangan ada kata pantang menyerah. Terus juga apapun yang permasalahan di depan mata sebesar apapun harus kita lewati, asal memang kita yakin ya Tuhan tuh ada gitu kan. Terus memang kita yakin ya kita memang benar gitu kan. Jadi memang kita harus berdoa, kerja keras, itu udah jadi satu kesatuan gitu. Yang terutama jangan pernah lalai dalam kedua orang tua, intinya sih itu. Jadi kalaupun aku mau ada proyek, aku selalu cuci kaki mama papa, itu kebiasaan aku setiap hari Jumat gitu kan. Terus aku selalu minta doanya mereka gitu, mah dia mau ada proyek ini, doain, terus cuci kaki. Begitu juga ada masalah, gitu juga kalau lagi seneng kayak gitu. Jadi tapi entar, Mbak Lady, Fir Ngaco tahu nggak sih? Kita kan sempat ada rame-rame dengan Crazy Rich ya. Ternyata di usia 30 tahun, Lady Marcella ini pernah ketipu dengan Crazy Rich ya. Bahkan sampai 10 miliaran ya. Ya penampilannya datang dengan borjuis gitu, menantang seorang lady yang terlihat unyu-unyu padahal dia adalah wanita yang tangguh. Seperti apa sih ceritanya? Ya ceritanya pada saat 2020 pandemik, acting kelasku PPKM kan dibatasi, tutup karena kan nggak boleh tatap muka gitu kan, kalau nggak nanti kena pelanggaran. Terus di pabrikku juga tutup precast karena kan buru-buru semuanya pandemi COVID nggak boleh bekerja kan. Iya, terus di Februari 2020 itu aku coba beralih ke sembako. Temenku tuh yang usahanya batu bara, kontraktor, perusahaan IT semuanya jadi menkon. Terus dia melihat aku jualan minyak pada saat itu, lihat pokoknya gue ada SPK, lu vendor gue kayak gitu. 3 orang aku pegang. Akhirnya aku bukalah gudang sembako di Cakung. Buka gudang sembako berprestasi, jadi orang banyak datang, kita kes-kesan kan, ada barang angkut duit, ada barang angkut duit. Setiap hari perputaranku luar biasa, sampai duit tuh sampai 3 miliar tuh di tangan gitu kan, per hari. Karena kan kita barang keluar kita harus beli lagi, putar lagi, cash and carry terus. Ya? Itu di era pandemi ya? Di era pandemi itu dari Maret ya aku justru sebenarnya di era pandemi kamu menutup pabrik dan yang lainnya, mendulang rezeki dari yang lain ya? Iya, sembako pada saat itu, dan alhamdulillah berprestasi. Nah terus kok bisa kecolongan? Terus tiba-tiba ada 3 seorang cowok datang ke gudang aku. Terus dia menawarkan, Bu, ini kan Ibu barang ada, gudang ada, terus kita lagi ada beberapa gor kita buka, mau nggak Ibu jadi vendornya kayak gitu kan? Ya udah, saya sih nggak ada masalah, kita minta surat penawaran ya Bu, kita kasih kan.
Terus udah kayak gitu, Bu, bisa nggak Ibu nyetok? Loh, saya nggak pernah loh kalau PO nggak ada saya nyetok. Saya bilang gitu kan. Apa pegangan buat saya udah nyetok tiba-tiba nggak jadi gitu. Enggak, Bu, kita gentleman agreement. Kita nih kan tapi cowok, orang yang gitu belum kan. pernah dikenal kan, orang baru Sih pada saat itu, tapi meyakinkan sekali ke gudangku. Terus dia bawa company profile juga kan. apa Dia yang bikin dirimu siapa? tergiur, apa yang meyakinkan negara mereka untuk tiba-tiba percaya? Mereka berulang kali ke gudang, berulang kali bincang membuka siapa mereka. Jadi mereka juga ternyata berasal dari kontraktor. Jadi kan ada nyambung juga kan proyek di mana dia tahu, proyek kontraktor di mana tahu. Sampai akhirnya saya maulah nyetok barang itu karena kan yang PT dari mau ngasih kerjaan ke kita itu akan datang ke gudang survei, persyaratan dari kita jadi vendornya. Ketika direksi itu datang, mentah pekerjaan itu nggak jadi. Terus aku, oh my God, ini bukan duit kecil, ini 3,5 miliar duit yang biasa aku puter-puter, harus berbelanja barang mandek hampir 1-2 bulan pada saat itu kan. Akhirnya dia menjanjikan kan, ya udah Mbak, kalau misalkan ada yang nawarin Mbak kerjaan, kami siap bantu. Jadi kita tuh modalin gitu kan. Pokoknya Mbak ambil aja, itu kita kayak punya beban moral nih sama Mbak Lady kayak gitu. Udah ambil aja Bu. Tapi ya Lady, gitu. hampir kayak berinvestasi juga nggak? Kayak investasi bodong juga nggak? Terus akhirnya ada yang nawarin aku SPK itu ternyata palsu, bodong kan. Terus akhirnya ya kita tanda tangannya juga kan jelas ya di mana. Terus saya juga ngelihat beberapa gor terbuka sembako yang aku nggak pokoknya Mbak Ning juga nggak bakal nyangka kalau kita tuh bakalan ditipu gitu. Karena kita kepada tempat yang memang sumbernya semua, bukan kita ketemu di mana tuh enggak. Kita melihat di gor beberapa terbuka, kita melihat pengiriman segala macam. Pastinya sebagai pengusaha yang peluang melihat suatu kesempatan peluang bisnis. Wah, pandemik, anak buah gue dari anak buah aku dari gudang udah Stop. Aku pindahin semua ke gudang Cakung. Otomatis kan kerjaan 3 dari temanku udah beres kan, aku bisa ke sini nih gitu kan. Bisa lanjut untuk mereka sembako juga ya memperkaryakan itu ya? juga barang dan jasa kan. Akhirnya di gudang aku mikir ada buruh, ada anak buahku, staff aku juga semuanya jadi aku fungsikan ke bansos pada saat itu. Terus ya udah kita terimalah tawaran kerjaan SPK itu. Terus dia bilang salah satu direksi inilah yang punya duit standby 80 miliar di bawah bantal gitu kan. Berarti terus karena iming-iming 80 miliar ini terbangun kepercayaan? Sebenarnya dari yang 3 orang itu kan nggak 1-2 kali ya. Jadi dari bulan Agustus awal itu selama hampir 1 bulan itu datang ke gudangku dengan mempercayakan seolah-olah kayak dia bawa rombongannya yang ada di gor itu dibawa semua ke gudangku. Terus iya nih lihat barang-barang, oh iya ini boleh deh, ini kan di gor ini kebutuhannya ini, nanti ada tahap ini lagi, nanti Ibu bakalan jadi vendor kita ya gini-gini. Pokoknya bukan 1-2 orang gitu, 3 mobil aku ingat pada saat itu kan. Sampai aku stok biskuit apa ya gimana sih, kita 3,5 miliar beli barang sembako segitu banyak kan. Akhirnya nggak jadi, sempat 1,5 bulan jalan 2 bulan tuh kan mandek. Akhirnya ditawarin kerjaan, terus temanku bilang kita siap modalin. Terus pas ada momennya, Bu, pokoknya kita siang ini ketemu ya sama semua jajaran dewan direksi PT something gitu kan. Ya udah, aku dateng, terus ternyata mereka udah rame itu. Akhirnya satu ngomong figurin ini, satu ngomong ini, satu ngomong ini, aku dibuat terkecoh lah gitu. Sampai akhirnya dijanjiin, Bu, pokoknya tanda tangan nanti ada duitnya ini ke Ibu gitu kan. Terus oh gitu ya udah, pas aku tunggu, aku WA, di mana Pak, kok nggak ada tanda tangan, sedangkan aku udah tanda tangan nih gini-gini kan gitu. Iya Mbak, gini Pak, pokoknya dibuat terkecoh lah kayak gitu. Terus aku mikir, sebenarnya kan aku juga nggak butuh kerja sama sih sebenarnya, cuman karena satu orang ini ibarat kata meyakinkan akunya tuh kayak memang ibarat kata kita bakalan wow banget lah gitu kan. Terus ngaku-ngaku crazy rich di bawah bantal. Dan memang dari awal sih ngelihatnya tuh kayak natural sih kayak gitu kan. Nggak menaruh curiga ya ke mereka? Nggak sama sekali, natural banget gitu kan. Terus aku ngelihatnya juga ibu-ibu berjilbab, umurnya nggak beda jauh sama aku. Tapi belakangan aku tahu sadis kayak gitu kan. Maksudnya kok tega sih sesama cewek seperti itu kan, pakai jilbab. Salah satu juga profesinya bagus kan katanya seperti itu. Nah akhirnya ini berakhir di mana? Bisa mendapatkan kembali kerugian tadi nggak? Kita kalau kan jadi ada memang 2 objek yang
berbeda tapi terkait dengan case yang sama ya gitu kan. Satu rangkaian objek berbeda. Yang satu alhamdulillah kita kemarin udah vonis dan inkrah gitu kan. Dan sudah dapat ganjaran ya. Mereka sudah. Rangkaian tadi sudah dapat ganjaran. Udah, yang satu itu udah dapat ganjaran selama 3 tahun. Yang satunya lagi udah proses tahap penyidikan dan aku meminta bantuan penegak hukum untuk memang jangan ada korban kayak gitu kan. Apalagi aku usaha itu kan ya dari apapun aku gelutin, dari yang supplier material alam kan pasir sampai semua kayak muat. gitu demi untuk menghidupkan banyak orang di dalam perusahaan aku itu. Sampai akhirnya aku kena SPK Bansos gini kan, kerugianku gara-gara mereka ini semua, aku harus membayar mereka buruh, sewa gudang, terus juga uang jalan semuanya itu kan duit aku pribadi, itu sampai 4,4 miliar. Terus jaminan aku sama mereka juga sampai saat ini dikuasai yang aneh gitu kan. Kok ngakunya Crazy Rich tapi kok PT juga mereka sekarang yang mereka tuh sekarang maksudnya mencari nafkah segala macam tuh sama PT yang aku kasih gitu kan. Aku mikir kok mereka itu ngaku 80 miliar gitu kan duitnya, terus aset ratusan miliar, kok nggak punya PT ya kayak gitu. Akhirnya aku kasihan sama mereka, aku buatin lah PT tersebut. Sekarang mereka sosok ngomong kemana-mana tuh mayoritasnya tuh saham mereka. Dalam hati, tahu nggak sih sejarahnya itu PT saya yang buat karena kasihan kan mereka mau gunain PT ku terus. Mbak Lidi aku pinjem PT MCP ya, dulu kan namaku tuh PT Marcella Cahaya Permata. Aku ganti supaya berkah, ya udahlah Marcella Cahaya Berkah gitu kan. Mbak Lidi sekarang kita saham mayoritas kayak gitu-gitu. Dalam hati nggak sadar ya, maksudnya itu kan saya yang buat. Kok bisa berjalan seperti itu? Losisnya sampai berapa itu? Sampai bayar pengacara, bayar pihak aparat dan lain sebagainya, bisa losis berapa? Alhamdulillah sih kalau pihak gitu ya, kita murni sih karena kita punya bukti dan aku perjuangkan bukti sesuai fakta itu dan alhamdulillahnya ya memang berjalannya paling aku bayar lawyerku itu aja sih sama memang waktuku yang tersita. Sampai berapa lama sih kerja sama mereka? Kerjasamanya sih nggak ada ya karena maksudnya bisa kenal mereka sampai mengalami kerugian sedemikian banyak. Proses hukumnya yang lama sih 2 tahun. Sampai 2 tahun? Sampai 2 tahun. Jadi aku vakum di dalam bidang usahaku itu dari acting class, dari pabrik. Terus aku benar-benar fokus di dalam perkara ini tuh aku 2 tahun. Sampai akhirnya alhamdulillah sudah inkrah gitu kan. Pelaku ini mendapatkan hukuman. Nah aku sih sebenarnya berharap dengan kan kita ada juga yang kita laporkan sindikat ini ya, karena memang hakim juga bicara ini sindikat yang terstruktur, tersistematis, terencana, makanya banyak sekali orang bilang ini tuh aku sudah ditargetkan tuh udah digambar gitu loh, ketika ketemu aku harus apa perannya tuh udah cakep banget lah. Dan gitu. dialami selama itu tuh masuk akal nggak sih, logik nggak, yang bisa diceritakan logik nggak sih itu, atau ada sesuatu yang lain? Logik sebenarnya aku nggak tahu ya, karena itu baru pertama kali aku mencoba sebagai menkon. Terus orang-orang yang baru, terus peluang ada, aku namanya jiwa DNA entrepreneur gitu ya, kayak jiwaku udah mencoba gitu kan ya. Sebenarnya kita dibuat terkecoh aja sih, yang aku pikir kayak nggak logik gitu. Cuman ya memang terkecoh sih, mereka mempunyai peran masing-masing itu yang kita kayak, dan Lady dibuat linglung gitu, dibuat linglung gitu. Sampai aku laporin polisi aja, kadang mungkin keteranganku berbeda yang sekarang besok ini, karena semakin kesini semakin ada bukti-bukti yang kuat gitu kan. Tiba-tiba di 2 minggu berikutnya pada saat persidangan kita ketemu bukti yang wow, ini bukti yang kita cari, kita bilang lagi sama penyidik kan. Terus ada lagi bukti yang baru yang kita dapetin, bilang lagi. Jadi kan seolah-olah memang berbeda-beda karena ada bukti-bukti baru yang memang selama ini aku nggak tahu gitu. Dan alhamdulillah aku selalu bilang Tuhan maha baik, Tuhan maha pemenang dan nggak pernah kalah. Mereka banyak orang, aku cuma punya Tuhan yang maha besar, itu aja sih. Makanya aku terus tetap berbuat baik dengan diangkatnya aku pada saat itu duta juga ya, duta toilet. Aku selalu menebarkan tetap
padahal hatiku lagi rapuh, hancur banget ngadepin Tapi tetap yang masih seperti bisa ini. ber-CSR ya? Masih ya, perusahaanku tetap aku nggak mau ninggalin kebaikan-kebaikan. Tapi ketika CSR. di linglung tadi pernah nanya nggak sih mungkin ke guru spiritual atau kemana gitu? Itu ngaco sih. Nggak, biasanya kan kalau ibaratnya itu ada yang linglung katanya kalau yang dititipin sama dukun ya ke dukun juga gitu. Enggak sih, aku lebih kepada anak yatim. Jadi ketika aku mau anak yatim nih, misalkan kita pengajian, terus kita santunan gitu ya. Abis itu pikiranku kayak pulih kembali gitu. Bertahap, hampir 1 tahun pikiranku mulai membaik gitu. Karena ketika aku jatuh pun kemarin, aku nggak ngerti nih, ibaratnya kenapa ya kok mereka kayak ngejanggal ya sama aku gitu kan. Aku diminta tanda tangan ini, terus aku diminta begini yang nggak masuk akal sebenarnya sama mereka, tapi aku menolak kan. Itu aku terus berbuat kebaikan. Jadi sembako yang di gudangku yang hampir mau busuk, aku free gitu buat penduduk setempat, fakir miskin. Aku bagi-bagi, terus ada lagi kebaikan yang aku tahu gitu kan. Terus setiap hari Jumat anak yatim aku santunan, terus ke pelosok-pelosok mana aku bagi Ada yang nasi bilang nggak kamu tuh dihipnotis? Banyak. Banyak yang bilang Penyidik seperti itu. juga semua ngomong, Mbak, pokoknya habis kasus ini Mbak mandi kembang ya, kayaknya Mbak kena hipnotisnya parah nih gitu kan. Terus aku juga pernah audiensi di Kompolnas, kayaknya ibu nih karena ada operandi ini dia memang Ambil peran masing-masing. melancarkan modusnya Operandinya, itu, operandinya biasanya tuh ada yang satu memang juru hipnotis, makanya ibu mau ini kayak gitu-gitu. Jadi memang Nurut udah aja banyak gitu sih ya. yang bilang kita tuh kayak owner tapi rasa Budak. rasa karyawan. Memang aku owner rasa kayak marketing karyawan gitu, dia Disuruh-suruh terus sama mereka ya? Dan mau, padahal owner ya? Iya, padahal mereka yang pakai perusahaan aku ternyata. Jadi mereka kayak gitu tuh pakai perusahaan aku. Aku langsung, kalau itu pakai perusahaan aku ngapain lo ngaku-ngaku crazy rich gitu kan? Sosok 80 miliar di bawah bantal, terus aku sadis banget gitu kan. Aku ngelihat gila, ini terstruktur banget kayak gitu. Kalau tahu itu ya ngapain? Misalkan Mbak Ning ngomong sama aku, Red, gue mau pakai bank nih gitu kan buat yang SPK ini gitu. Pasti aku nggak akan izinin. Ibaratnya ngapain sih, Mbak Ning, aku aja, aku direkturnya, kamu kenalin aja aku sama orang banknya misalkan, bisa jadi seperti itu kan. Tapi ini kan ngapain lu gitu kan, lu minta escrow account untuk ngecek perusahaan untuk buat rekening bersama, karena pihak bank pasti nanti melihat gitu kan. Ternyata dia gunain buat pinjaman ke fintech gitu. Jadi aku pikir ini berarti duit gue dong. Berarti yang lo pakai semuanya ini punya kita kayak gitu. Jadi memang ya itu yang harus saya hadapin, dan itu sudah kehendak Allah sih saya rasa untuk apa membuat hikmah aku. yang didapat dari pengalaman ini? Sebenarnya kan Lady masih muda gitu, tapi dunia seperti on peak position, tapi diizinkan Tuhan terjadi seperti ini. Apa hikmatnya yang didapat? Pertama sih lebih kuat lagi berdoa sama Allah. Kedua mungkin pada saat itu aku dalam penggunaan uang gitu ya, aku mungkin nggak mikir jangka panjangnya gitu kan. Jadi sekarang nih kayak tahu banget loh kita harus mana prioritas mana minoritas gitu kan. Terus lebih kepada nggak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan sih. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah berketetapan apapun, kita harus ikhlas, harus berserah diri lah. Sampai 1 tahun itu aku linglung tuh kayak, Tuhan terserah ya, Tuhan mau apain aku pasrah. Yang paling penting aku ngerasa ini loh fakta yang sesungguhnya gitu. Terserah Tuhan mau kasih aku pelajaran apa, aku berterima kasih atas kejadian ini. Ini pembelajaran mahal buat aku. Jadi sekarang lebih hati-hati. Terus juga lebih jelas lagi, nggak mau sembarangan kita ditawarin orang, tiba-tiba kita cerna mateng gitu aja. Pastinya kita lebih teliti ngeceknya siapa dia. Iya betul. Di luar sana itu kan banyak lady Marcella yang lagi pengusaha lagi on peak position gitu. Maksudnya dia lagi on fire, lagi di keemasannya. Baik, tapi banyak juga berkeliaran graduate tadi. Pesannya kira-kira seperti apa sih supaya teman-teman yang lain lebih waspada itu? Pertama sih kita yang paling penting memang mengenal backgroundnya si pengusaha itu ya. Pertama, bener nggak sih dia itu memiliki kantor yang jelas gitu kan.
Terus bener nggak sih dia tuh memiliki memang background yang pengusahanya tuh siapa kliennya dia gitu. Kita bisa cross check track recordnya dia gitu. Jadi nggak asal serta merta kita melihat covernya gitu. Pada saat itu aku melihat covernya dia pakai Alphard yang belakangan aku tahu katanya Alphardnya sewa per bulan 30 juta kan gitu. Pada saat itu mungkin dia mau menandingi aku kali kan gitu ya. Maksudnya aku pakai mobilnya yang similar dengan dia gitu. Seperti itu. Jadi seolah-olah aku jadi percaya gitu kan. Terus aku melihat mereka seolah-olah profesinya ada yang bagus, terus juga seolah-olah tenteng-tenteng dolar yang segepok seolah-olah katanya ini dolar ini, kita nggak tahu gitu kan. Jadi jangan melihat dari cover, tapi melihatlah memang dari fakta gitu. Lu sebenarnya siapa? Kalau memang lu punya pabrik, ya udah ajak kita ke pabrik. Kalau memang lu punya kantor, ajak kita ke kantor. Seperti itu sih. Sama legal standingnya harus jelas. Iya, betul. Ya ampun, obrolannya sangat berbobot ya. Padahal tadinya aku pikir pengen ngobrol-ngobrol ringan, nggak taunya pengalamannya luar biasa. Di tengah gempuran COVID, pabriknya ditutup, hijrah ke tempat lain mencari peruntungan. Di tengah-tengah lagi ekonominya lagi bagus, di tengah himpitan tiba-tiba ada cobaan. Tapi itu pun Lady nggak menyerah ya. Meskipun dari kecil tuh sudah terbiasa memang memberikan sedekah, berbagi ya. Sampai dalam kondisi keterpurukan pun tetap berbagi. Alhamdulillah, malah kemarin pandemi bahan material karena pabrikku tutup. Aduh, ada pasir nih, aduh ada paving block nih, ini aku bangun masjid revitalisasi di Mbak Priuk. Terus ada yang orang-orang buat ngaji di Banten gitu kan, dia cuman kayak kandang ayam gitu, aku bangun buat yang layak, toiletnya, terus biar dia ngajinya nyaman, aku bangun. Jadi aku selalu berpositif thinking sih, ketika kita berbuat kebaikan nggak ada yang kembali ke kita tuh nggak baik, itu aja sih. Nah, sebagai direktur utama di perusahaannya, pernah sebagai karyawan, pernah juga sebagai produser film. Nah, sekarang didapuk sebagai duta toilet. Duta toilet. Apa sih yang didapat dari duta toilet ini? Perannya apa? Aku seneng sih, pertama kan kita punya CSR perusahaan aku sendiri ya. Biasanya kan kita salurkan ke pelosok-pelosok gitu kan, ke kampung-kampung seperti itu. Ketika aku tahu aku duta kan otomatis aku harus berkampanye kebaikan kan, tentang edukasi toilet, bersih. Duta toilet itu kan cenderung dengan kloset yang gitu. Kloset gimana? Nggak tahu ya, mungkin ya udah jalannya Tuhan juga. Tapi nggak mikir apa sih duta toilet, nggak pernah mikir main terima aja dan action di lapangan gitu, apa yang dilakukan? Enggak, aku malah seneng karena kan toilet itu bagian terpenting. Banding kalau sehari nggak ke toilet pasti kan juga nggak enak kan gitu. Terus pertama kita mencari inspirasi, kita lama di rumah itu pasti di toilet kan, bisa 1-2 jam kan. Jadi aku pikir itu positif banget sih buat aku. Orang jarang, kalau di Jepang kan itu dia ada kedutaannya, ada dutanya gitu kan, terus dia ada memang divisi khusus toilet. Di kita kan memang belum ada, jadi aku bilang aku seneng banget sih, apalagi lebih kepada sosialnya itu yang aku ambil. Jadi CSR perusahaan itu aku bisa bersihin toilet, terus revitalisasi, bangun pakai produk material alam yang ada di pabrik. Dan gitu. Toiletnya itu yang memiliki keunikan khusus ya? Iya. Atau toilet biasa aja gitu? Enggak, aku selalu kayak misalkan di rumah nih pekarangan gitu ya, aku lihat aku mau buat versi kayak di Jepang gitu kan, jadi orang melihat toilet tuh nyaman, tematik, terus kayu-kayu estetik gitu, terus kayak di Mbak Priuk mungkin mereka kan dari lapisan segala masyarakat seneng nih kalau melihat toiletnya agak sedikit mewah, aku buat seperti kayak hotel konsepnya. Terus di Banten lebih ke perkampungan, sederhana tapi lebih rapi, toilet sama tempat ngajinya. Tapi dimulai dari rumah dulu untuk pilot projectnya, pertama kali gitu ya, kenyamanan, keindahan, kebersihan gitu kan, ada 5K kan prinsip jadi duta wisata nanti jadinya. Tergantung Pak Menteri. Aduh, cukup luar biasa percakapan kita dengan perempuan 32 tahun dengan syarat pengalaman, syarat aksi sosialnya luar biasa. Kita sih melihat banyak yang menginspirasi ya dari Lady Marcella ya, usianya baru 32 tahun loh pemirsa, tapi viewers ngaco, tapi sudah berbuat banyak hal. Semoga kita nanti masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di kemudian hari di tema yang berbeda mungkin. Boleh, pengen ngelihat apalagi sih
prospek ke depan, apa sih yang akan diperbuat Lady Marcella tuh ke Indonesia misalnya ya, Insya kan Allah, masih banyak amin, programnya ya. Allah, amin. Heeh. Aku cuman suka memperkaryakan SDM. Hmm, Aku bahagia ketika melihat mereka tuh keringat terus mendapatkan hasil dan tersenyum. Itu Hmm, yang hmm, aku tuh nggak ada nilainya di mataku gitu kan. Terus ketika kita berbuat kebaikan, mereka semua dengan sukacita menerima itu. Makanya segala bidang atau peluang ya aku mencoba. Usaha. Untuk saat ini aku mau fokus ke precast aku sih, makanya kemarin aku dalam 1 minggu bolak-balik ke pabrik terus kan. Biasanya kan kita percayakan sama anak buahku itu kan. Sekarang aku udah terjun dan fokus dulu ke situ, mungkin baru ke fashion butikku lagi atau ke agency manajemen lagi, acting class lagi, tapi mungkin aku fokus ke situ dulu. Aduh keren. Terima kasih ya Sama-sama, Mbak Ni. Lady, yang percakapannya yang luar biasa. Fier Ngaco, sampai ketemu di edisi berikutnya, bisa bertemu dengan wanita yang sangat menginspirasi ini, sangat luar biasa. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Halo sahabat viewers Indo Posko Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe.